Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun palem, jawabnya salam kok melempem. Sudah sarapan belum, Bu? Monggo kalau didahar Pak, monggo. Ini santapan jasmani dan rohani lengkap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang dahat dirahmatan Bapak Ibu para rawuh ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik remaja masjid, adik-adik santriwan santriwati yang kita cintai, kita banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipilih oleh Allah hadir di majelis yang mulia, majelis yang berkah. Pertama, mari kita niatkan silaturahmi. Betul? Qala Rasulullah, man sarra ayyabsutallahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, au yumsha'allahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka jagalah silaturahmi. Dengan pengajian seperti ini, di tengah kesibukan masih bisa berjumpa dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Alhamdulillah. Jadi orang yang silaturahmi pertama diberikan rizki yang berkah. Rizki itu bukan hanya uang, Ibu nggih. Diparingi sehat juga rizki. Ini tadi di rumah sakit banyak orang sakit loh Pak. Betul? Kita diberi sehat, alhamdulillah. Saya tadi pagi-pagi ditelepon jamaah, Ustaz minta doa, ayah mau masuk ICU, operasi jantung 10 jam. Masya Allah. Kok jantung kita berdetak, alhamdulillah. Sejak lahir gak pernah berhenti tuh Pak jantungnya. Berhenti 5 menit sudah bablas kita, betul? Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang silaturahmi diberi panjang umur. Jenengan rencananya umurnya berapa, Bu? Ikut Nabi Muhammad atau Nabi Nuh? Kalau Nabi Muhammad 63 Pak, rata-rata. Baina sitin wa sabain. Kata Rasulullah, umatku rata-rata umurnya 60 dan atau 70, 80 atau 90, alhamdulillah. Atau mau 150, malah kepanjangan deh. Atau ikut Nabi Nuh 700 tahun pulon, malah dari fosil jenengan. Saya saja kalau diberi umur 80, rencananya Ustadz dari Anda mati tahun 2056 rencananya. Monggo nanti tak siapkan gen pulau lek dhisik pulau. Dhisik jenengan nggih monggo, kula boten tergesa-gesa. Terus diparingi panjang umur yang berkah, maknanya umur yang bermanfaat, umur yang penuh dengan kebaikan. Maka tadi disebutkan oleh MC kita, banyak sekali keberkahan orang yang taklim diberi pahala seperti haji yang mabrur. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, biar barang siapa berjalan menuju majelis taklim, di akhirat dimudahkan masuk surga. Orang yang duduk di majelis ilmu mendapat 4 keberkahan. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Yang hadir punya dosa apa tidak? Sudah pernah dicek saldo dosanya? Kalau saldo rekeningnya dicek terus, betul? Yang besok merepotkan kita di alam barzakh, di alam akhirat itu dosa. Nah, ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Yang paling sulit itu justru dosa kepada sesama manusia. Maka tidak harus nunggu lebaran.
halal bil halal itu bisa setiap hari. Kalau punya dosa minta maaf duluan. Karena kalau besok kita dosanya kebawa mati, kata Rasulullah, tahukah engkau orang yang bangkrut? Yaitu orang yang banyak amalnya tetapi habis diambil orang lain karena kita banyak menyakiti orang lain. Bisa karena ghibah, bisa karena zalim. Maka jamaah di Masjid An-Nur kalau bisa bikin gerakan stop ghibah. Ini pengajian pun kamu tuh Pak. Ini kita sergap ngrasani mboten Bu. Sing cok ngrasani niku bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh sama. Dasar lambe lanang. Ya sama aja sih ya. Ghibah niku maknane definisinya membicarakan keburukan orang lain jika orang lain tahu dia tidak rela, tidak senang. Maka setiap orang punya kebaikan. Kenapa yang dibicarakan nggak kebaikannya saja? Padahal kita juga banyak keburukan, betul? Kalau kita dibicarakan keburukannya senang apa senang? Oh senang. Maka kalau ada tetangga, saudara punya kekurangan, barang siapa penutup aib saudaranya sesama muslim, maka di akhirat ditutupi aibnya oleh Allah. Jangan sampai tetangganya digibai. Tahu nggak kemarin itu diterkelanangan. Kelanangan itu gonta ganti. Padahal Grab, Gojek, Shopee Food. Maka kalau ada sesuatu yang tidak baik, nasihati dengan baik, bil hikmah. Jangan di depan umum dimaki-maki. Kata Imam Syafi'i, jika engkau menasihati seseorang di depan umum, maka sesungguhnya engkau bukan sedang menasihatinya, tapi sedang menghinanya. Maka menasihati orang itu dengan cara yang baik. Jadi semoga kita dengan taklim ini kita diberikan panjang umur yang berkah. Insya Allah wafatnya husnul khotimah. Saya kemarin ngaji ke Kulon Progo, ada satu orang yang meninggal pas pengajian serangan jantung. Saya ikut gotong yang meninggal pas depan sendiri. Jadi saya ikut gotong ke mobil itu, baju saya seminggu wangi Pak, Masya Allah, tidak hilang. Dicuci istri saya itu sampai saya bingung, ini bau parfum apa Beb? Yo. Istri saya kalau ikut saya Beb. Bebek. Ibu-ibu kalau panggil bapak bagaimana? Dumet bojone ireng lek nyeluk black. Ya. Atau kadang malah punya blok. Ya. Kan biar black. Walah. Ya jujur tapi kan menyakitkan. Rasulullah itu kalau panggil istrinya ya Humairah, wahai yang pipinya merah delima. Pernah dipanggil ya Humairah belum Bu? Kalau black, nah mau jujur Pak, cuma lemu berat. Ya Allah, berat ini berat. Apa nih? Yang baik. Gen kula teng pleret mawon papa dan mama. Papa sama tandur dulu. Baik mama sama timpal terikong dulu. Kalau keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, insya Allah di Jogja tidak ada kelitih, betul? Penelitian terakhir, kelitih itu diawali karena keluarga yang tidak harmonis. Anak tidak kerasan di rumah, krono bapak ibu padu terus. Menolongi bulan apa? Pokok kita betul. Coba mulai sekarang disyukuri. Yang sudah dapat jodoh, alhamdulillah. Tonggo pulau itu diiklan-iklan wong entuk bojo. Lah kok sing wis entuk lho malah mau padu mah. Menikah itu kan biar bahagia toh, Pak. Boleh musuh padu napa busuk satu. Aku kira padu seminggu apa aku loro kabeh. Maka jagalah lisan kalau ngendika sing apik.
dijaga CO2-nya Bu. Kodok. Ini udah kok halusnya cilik-cilik beneran. Kalau hatinya bersih, Nabi Isa itu pernah diolok-olok, dihina orang kafir, tapi malah mendoakan barakallahu fikum. Para kaum Hawariyin, para murid Nabi Isa protes, wahai Nabi Isa, itu orang kafir menghinamu, kok malah dibalas barakallahu fikum. Nabi Isa bilang, hatiku tak cari kalimat yang lain gak ada, yang jelek gak ada, adanya cuma barakallahu fikum. Ngonek-ngonek iki rano referensi nih. Nah Bu, teko niku lek jerone kopi, moncongnya itu CO2-nya itu moncongnya. Yang keluar ya kopi, betul? Kalau tekonya teh, yang keluar apa? Kok kopi. Kalau hatinya bersih, mesti yang keluar bersih. Nah gunanya membersihkan hati dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, biar hati kita bercahaya. Maka yang paling gak suka orang lihat orang ngaji itu setan, Pak. Setan itu kan menyelinap ke dalam hati jika hati gelap lewat nafsu amarah. Maka Irjen Sambo kok nembak Brigadir Joshua itu karena marah, betul? Tembak woi, itu tapi yang kaget karena dia semangat nah jelasnya tembak dor ini dor, bener jalan marah itu telepon setan yuwaswisu fi sudur. Inna nafsala amarotum bisu illa ma rahima rabbih. Sesungguhnya nafsu cenderung mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang disinari cahaya iman, cahaya ilmu. Nafsunya membawa keberkahan, membawa kebaikan. Tapi jika nafsu tidak dinaungi iman dan ilmu, lho kelebon setan. Akhirnya jadi setan. Oh kaya setan teman. Pernah lihat setan Bu? Sebelah jenengan, sebelah. Itu ya kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Banyak malaikatnya apa jadi setannya Bu? Saya kemarin ngaji di LP Pajangan Bantul. Masya Allah di sana yang ngaji para setan, para nabi. Tapi nabi itu disebut nabi ya nggak mau pada para nabi penjahat perampok yang dilaknat Allah. Nabi ini ya pengen nabi kamu kepada bapak-bapak penghuni lapas yang dimuliakan Allah. Mereka itu juga pengen baik, Pak. Lu jenengan kok masuk penjara salahin apa, Pak? Saya kena godaan setan, Pak. Lu kok sing di penjara bukan setan nih, Pak. Nah iya, saya dibisiki setan, saya marah, saya bawa pisau dari rumah berantem sama teman, saya tusuk teman. Wong saya gelap mata. Lu lek matamu gelap kok iso tusuk, Pak? Yang gelap mata hatinya, lek mripate yo mlolo, Pak. Sing gelap mata hatinya, mila ngaji ngeten iki ben ora gelap, ben ora disadap sih. Nah mila tiyang ngaji niku insyaallah wafatnya husnul khotimah. Karena hatinya terus diberi cahaya ilmu. Maka setan itu besok di akhirat pidato. Pernah dengar pidatonya setan? Apa kalau contoh nanti dikira setan. Pidato setan. Perkenalkan saya setan. Loh. Ini kan neraka loh, itu ahli neraka kabeh ibarate. Hari ini orang-orang bertakwa sudah masuk surga sesuai janji Allah. Karena Allah memang Maha menepati janji. Sementara kalian tertipu oleh rayuan gombalku. Kuberi PHP, pemberi harapan palsu.
maksiat itu kayak menyenangkan, tapi ujungnya neraka. Maka aku cuma menjerumuskanmu, menggodamu, lo salahmu dewe kok melu aku. Maka hari ini jangan menyalahkanku, jangan menuntutku, salah no awakmu dewe. Sekian pidato dari setan. Kurang ajar mboten setan. Maka Quran berpesan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah setan. Karena setan itu mesti ngajak kepada keburukan. Ujungnya masuk neraka bersama iblis dan setan. Maka manusia itu derajatnya bisa naik seperti malaikat, tapi bisa jatuh seperti setan. Bahkan bisa seperti hayawan. Maka akhlak itu ada yang seperti malaikat. Akhlak itu definisinya tindakan refleks spontan tanpa berpikir untung rugi. Jenengan ada peminta-minta nyunden langsung atau bilang mikir seiki pengemis tenan apa iki. Pokoknya tahu sampai wong jaluk mesti diwehi rakitan 2000. Ora malah dalam nyeramaine nek Mas kowe isih nol malah ngamen. Wis rasa kalian niku Pak. Refleks jenengan kesandung innalillah ana bledek dor enggak kaget meneh. Allahu Akbar. Refleks itu lho akhlak. Nah, orang yang refleks seperti akhlaknya malaikat. Contoh, kebetulan istri saya itu 3 anaknya. Anaknya 3 bukan istrinya. Pas lahiran anak ketiga, saya pas pengajian. Harusnya minggu depan kok sudah sebelum minggu kok keluar maksudnya kroso lho. Tahu-tahu saya ditelepon, Pak ini istrinya udah nggak bisa meneruskan ngedennya. Telepon Pak dokter, ini harus disesar. Lah niku pinten? Kalau langsung mikir wah lawannya 10 juta Pak. Ya Allah kayak duit kula namung 2 juta aja Pak. Kalau cicil langsung betul. Ya nanti operasinya juga dicicil boleh Pak. Ya sudah nanti tak bayarnya 10 juta. Wah akhirnya pulau ngebel rencana pulau. Mas, dia eksporter badai ke Singapura. Pulau ngambil duitnya. Enggak apa tak? Ingin bayar operasi istri saya kurang 8 juta sih. Piro 8 juta? Nyilih pulau. Rasa nyilih tak takwai gue 8 juta. Tenan pulau itu bukan pengemis sih Mas. Akhirnya dipaksa lah di kayak ya Allah tamwi dengan terpaksa. Ya sudah nggak apa-apa transfer. Nah yang saya mau ada orang yang refleksnya begitu itu istilahnya dia malaikat betul. Pernah jenengan punya orang yang nolong dengan tulus begitu? Dia malaikat, ya, yang dikirim Allah. Jadi ada orang dipinjemin, dah tak wae-wae tak. Itu malaikat Pak. Ada ya tak sini nanti dibaliknya dicicil oleh sampai mencicil lah. Ini manusiawi Pak. 8 juta baliknya 8 juta dicicil oleh. Ning ana wong mentale hayawan, ya tak sini 8 juta ning baliknya 15 yo. Itu rentenir. Itu lintah dalam, lintah ini binatang to Pak? Akhlake kaya lintah penghisap Nah, contoh akhlak malaikat, ada akhlak manusia, ada kemanusiaannya, ya tak sini. Ini ya disaur tenang. Waduh lepas nilai mundur-mundur bahasa dipakai kaya kesu. Nah, konten akhlak yang syaitonia. Jadi kalau orang sudah kemasukan setan itu nggak punya pri kemanusiaan. Ada seorang ayah memperkosa anaknya sendiri, naudzubillah min. Sejelek-jeleknya iblis nggak pernah masuk Quran memperkosa anak iblis. Manusia itu kalau udah rusak,
anak sendiri dimakan. Naudzubillah min. Sejelek-jeleknya setan nggak pernah merebut minuman manusia. Manusia suka merebuti minuman setan. Minuman keras itu kan minuman setan. Maka manusia itu kalau sudah melampaui batas mengaku dirinya Tuhan seperti Fir'aun. Lo kalau sudah sombong ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, itu Fir'aun. Yang pertama kaget iblis, lo aku iblis lo ngaku Tuhan. Sampai menungso tau ngerti swarga neraka ngaku Tuhan. Maka iblis menyamar jadi manusia datang kepada Fir'aun. Gedor pintu, siapa itu? Lo aku iblis masa ngerti. Katanya Tuhan. Kan Tuhan maha mengetahui loh, aku yang iblis. Halo bro, apa kabar iblis? Tak kasih tahu ya. Kami para iblis, para setan gak ngaku Tuhan, padahal pernah mengabdi ke Tuhan, bertemu Tuhan. Loh kok kamu manusia ngaku Tuhan? Terlalu. Nanti kamu masuk neraka ngeri. Loh, neraka tuh ngeri kok? Ngeri. Oh, apa? Oh. Kalau gitu saya tak tobat aja. Kata iblis, jangan. Nanti aja kalau menjelang mati tobat. Maka Fir'aun itu tobatnya menjelang tenggelam. Diriwayatkan Fir'aun itu ketika mau mati dia bersyahadat, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Padahal dulu pernah niat bertobat, tapi setan itu punya 3 langkah untuk merusak amal kita. 3 langkah. Pertama, nahyu anil ma'ruf. Kalau mau berbuat baik dicegah, disuruh nunda. Kayak Fir'aun mau tobat suruh entar aja kalau sudah. Terus sekarang tobat teman-teman satu mesin sudah tiba kamu kok. Boleh pengikut juga angel, boleh follower juga angel. Kamu followernya bisa mesin mana tobat. Wah, akhirnya betul manut bisikan setan. Mencegah berbuat baik. Jenengan mau berangkat ngaji pasti setan itu rasa menyambu. Kok ngomong bamble. Kok turu wae. Kok jenengan tetap tindak pengajian tondo yang imani kuat. Alhamdulillah. Kalau kita tetap berbuat baik, setan tidak terima. Dia merusak niat. Dari niat ikhlas menjadi riya. Bapak Ibu, riya inilah menjadi titik kehancuran amal kita. Di dalam surat An-Nisa 142, orang riya ini masuk golongan minal munafiqin. Innal munafiqina yukhati'una Allah wa huwa khati'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Kelihatannya beribadah tapi bukan untuk Allah. Hanya biar dipuji manusia. Tandanya orang munafik kalau suruh sholat hatinya kusalat, malas, enggan, yura'unan nas, kecuali dilihat orang. Kalaupun sholat walayat kurunallah, tidak ingat kepada Allah, illa qalila, kecuali sangat sedikit. Yang belakang jawab, itu kan gue banget. Kalau suruh sholat hatinya malas, kecuali dilihat orang. Kalaupun sholat tidak ingat Allah, kecuali sangat sedikit. Maka jihad kita dari mental munafikin ilal muttaqin. Dari mentalitas munafikin menjadi mental bertakwa. Orang bertakwa landasan amalnya qad aflahal mu'minun, beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dia sholatnya khusyuk, tidak
mencari pujian manusia. Sudah sholat tahajud bagus bu, tapi setan datang. Bu, kalau nggak diviralkan sayang loh. Coba jam 3 bangunin teman-teman semua biar kelihatan 3.00. Jadi jam 3 dulu. Wah, ini ayo tahajud jam 3 grup semua tahu. Grup, jam 3 tahu. Ahli tahajud. Malah jadi orang tahajud membukai kocok-kocok. Turu maning. Pagi-pagi beli sayur, kok ngap-ngap mbak? Aku mau kita tahajud. Ahli tahajud. Kita waca surat Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Imran. Tapi mesti Al-Ikhlas. Orang inna apa ya? Dia nama ke? Aku longke kan? Lalu sholat sunnah itu maca kulhu pintel tuh, koyo hatam 30 juz. Wes bapak men ampun. Jadi riak niki penghancur amal. Maka hindari pamer. Pamer itu ada landasan riak, ada syiar. Dan ini nggak didasari ilmu, mesti terpleset pamer. Dari mana mbak? Kamu mau pasar toh mbak? Ya Allah mampir panti asuhan. Biasa materi beras. Sing teko saka bu aku cerita. Yo saya cerita niku nggih. Monggo niate aja-aja. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri amalihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia dapat pahala seperti yang dilakukan orang-orang yang diajak tanpa mengurangi pahala mereka. Itu kategorinya dakwah. Mbak pengajiannya mantep loh, ustadznya mirip Dude Herlino. Terus koncolnya do teko ngaji, lo jenengan itu ganjaran double. Masya Allah. Kata istri saya itu malah sekarang mirip Mas Al juga, sekarang Andin juga. Saya beri muntah-muntah masalah buat lo. Bapak Ibu yang hormati, kalau kita lolos dari riya, maka satu langkah lagi setan punya jurus ampuh, meniupkan kesombongan. Bukankah iblis itu menyembah Allah 100 tahun lebih? Dulu sebelum dikutuk jadi iblis, dia makan malaikat muqarrabin, namanya Azazil. Sekelompok dengan Israel, Israfil, Mikail, Jibril. Dia namanya Azazil. Kalau nanti anak atau putu jadi jenis Azazil. Siapa dia anaknya? Namanya Azazil. Oh, iblis ini. Maka kalau ngasih nama yang baik, Azazil ketika suruh hormat pada Nabi Adam, fasajadu illa iblis. Semua hormat sujud pada Adam kecuali iblis. Jadi iblis ini diusir dari surga bukan karena mabuk-mabukan, bukan karena nggak sholat, dia sombong. Ana khairum minhu. Aku ini lebih baik dari dia. Sorry dari mori lah sujud. Iblis. Maka pengajian, hati-hati Pak. Kalau ada pengajian cuma ngelek-ngelek kelompok liya. Oh, ahli neraka kafir, takfiriyah, hati-hati. Jangan-jangan ini sombong. Betul apa betul? Yang namanya perbedaan di kalangan umat itu ya fitrah. Ikhtilafu ummati rahmatun. NU beda karo Muhammadiyah. Ya rahmatun. Rahmatnya nopo, Idul Fitri ra bareng, akhirnya nopo Muhammadiyah ahli dalam ilmu astronomi, NU ahli dalam ilmu falak loh, akhirnya ilmunya luar biasa. Hitungannya ini loh, dalilnya ini loh. Lah tak injen kok. Aku kalian ngintip tibil. Perbedaan kalau disikapi bijaksana menjadi rahmat dan berkah. Ada fastabiqul khairat. Tapi kalau perbedaan menjadi halal darahnya, boleh dibunuh loh, jadinya perang moyoteng, perang saudara. Betul apa betul?
Jangan sampai kita itu terus seperti iblis itu, ana khairum minhu. Yang saya, kalaupun ada perbedaan, monggo panjenengan punya landasan dalil dari guru-guru jenengan, monggo. Wong memang sholat saja beda, Pak. Ada tiga jalur. Ada yang kalau takbir itu seperti ini, ada yang sejajar dan ada yang sedekapnya di dada, ada yang agak bawah dikit, ada yang malah nggak sedang. Coba jenengan tidak haji, tidak umroh, orang sholat itu beda-beda. Ada yang HP-nya bunyi malah dijupuk, dilongin terus kayak gimana terus ini benar. Maka pesan orang mau berangkat haji itu wala jidal, jangan berdebat. Sampai Rasulullah berpesan, aku jamin engkau dapat surga di pinggiran surga. Loh, surga itu lo pinggiran barang Pak. Dekat rokok-rokok anget-anget sini. Barang siapa yang menghindari perdebatan, walau engkau dalam posisi benar, tapi menghindari perdebatan, maka aku jamin dapat surga di pinggiran surga. Barang siapa menjaga sholatnya, aku jamin dia berada di tengah-tengah surga. Barang siapa menjaga akhlaknya, aku jamin dia berada di surga tertinggi. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, setan kalau nggak bisa ngajak untuk berbuat buruk, maka meniupkan kesom, merasa paling benar. Maka Bapak Ibu, kalaupun berbeda, kecuali dalam perkara yang utama, itu nggak ada perbedaan Pak. Nama Tuhan Allah itu ya udah Allah, Asmaul Husna 99, nggak ada perbedaan. Nabi sama Muhammad. Karena kemarin ada di daerah Sunda itu ada agama baru namanya nabinya Paimin. Nabi kok Paimin? Masa ya? Selalu ala Nabi Paimin. Ayo repot Pak. Hati-hati kalau ada orang ngaku nabi mesti nabi palsu, betul? Kata Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jadi merasa lebih baik sendiri. Kalau kamu mah nggak ada apa-apanya, kata Rasulullah, layan khulul jannah, tidak masuk surga orang yang fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, orang yang hatinya ada sifat walau sebesar zarrah. Para sahabat bertanya, al-mutakabbir, kesombongan itu apa ya Rasul? Alat buktinya dua, batorul haq wa ghammun nas. Pertama, tertutup hatinya dari nasihat kebenaran. Maka Bapak Ibu kok masih ngaji, itu berarti masih membuka berarti jauh dari sombong. Allahumma. Yang kedua, merendahkan orang lain. Kemuliaan dalam Islam bukan karena jabatan hartanya. Bahkan bisa jadi tukang sampah yang kerjanya garukin sampah, bisa jadi dia juga paling mulia karena dia bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Bisa karena menteri dia bertakwa, mulia. Jadi presiden bertakwa, mulia. Jadi orang kaya kok takwa, jadi seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, mulia. Tidak punya apa-apa, malah cepat masuk surga. Orang yang miskin itu ibaratnya masuk Indomaret, Alfamart, mau delok-delok terus metu ra tuku apa-apa. Enteng disape betul. Jadi kalau beli Indomaret itu tuku, yang bayar. Kalau genggam coklat kok dong genggam siji bae. Dicegat kasir Pak sampean. Oh, nyelonong orang bayar, ditirakin balik gitu. Dipermalukan pakai sosmed gitu. Inilah maling ketangkap gitu kan. Nah, kita itu di dunia udah banyak mengambil nikmat Allah, betul. Berarti kata Rasulullah, ketika kau makan satu butir kurma sekalipun nanti ada hisapnya. Milo Bapak Ibu diparingi nikmat itu ora seneng lho Pak. Besok hisape abot.
Para sahabat itu ketakutan. Jarak masuk surganya antara orang kaya dengan miskin 500 tahun. Para orang kaya ketakutan. Boleh lah Rasulullah. Kalau gitu saya mau jadi orang miskin aja ya Rasul. Tapi orang itu kalau takdirnya kaya ya rasa miskin kok Pak. Abdurrahman bin Auf niki pengen miskin ra kelakon Pak. Kalau gitu duit saya tak membeli itu ya Rasulullah. Ini kan musim kurma do busuk, para petani pulang dari perang itu kurmanya do busuk. Do sedih, nggak punya penghasilan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf duitnya dikuras untuk membeli semuanya Pak. Dengan harapan biar jatuh. Ya Rasul, semua harta sudah saya belikan kurma busuk, sama pasukan gudang. Sudah saya jadi orang miskin. Jarak 2 pekan ada utusan dari Yaman. Di Yaman ada corona lah, mungkin kayak corona itu Pak, kayak musibah virus. Obatnya cuma satu, apa? Kurma bosok. Itu Raja Yaman mau membeli berapapun harganya. Ya Allah ya Rasul, mau jadi miskin aja susah. Ini saya malah untung 10 kali lipat sih. Ini rambut hijau. Pun pokoknya takdirnya sugih iki wahing lho dadi duit. Betul. Maka Bapak Ibu kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali ke masjid, kembali ke Quran. Itulah healing yang sesungguh-sungguhnya. Betul apa betul? Orang kalau banyak harta malah stres Bu. Kalau nggak disyukuri dengan takwa, duit oke lho malah bikin maksiat kata. Dulu ketika belum kaya ini orang dugem, bahasa itu kayak sobone dugem. Wong kula sering ngaji teng mriku. Teng daerah niku. Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Om habis berapa semalam? 3 juta Pak Ustaz. Ya Allah, niku dimakannya anak yatim kula pun seminggu. Kesenangan yang dicari, malah stres sampean Pak. Michael Jackson itu penghasilannya triliun Pak, tapi stres rasa turu. Pas meninggalkan hutang 4 triliun Pak. Hanya karena nggak bisa tidur. Loh, kurang hiburan apa Michael Jackson? Jenengan duitnya nggak sebanyak Michael Jackson. Pengajian lo turu. Oleh datang Milo angel turu mang duit pengajian. Apa Jumatan itu bapak-bapaknya langsung turu lagi. Begitu melekat maju langsung turu. Malah protes ini masjid aliran apa tepak orang baik. Lho itu dibukakan oman kok. Bu, maka bersyukur kita diberi iman Islam, alhamdulillah. Bersyukur diberi Al-Quran, di kita darus tombo hati. Betul apa betul? Kesimpulannya ini terus didungani ya. Tombo hati iku ana liman perkara kaping pisan maca Quran samangane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat weteng ira ingkang luwe kaping lima dikir wengi ingkang suwe. Itulah sesungguh-sungguhnya healing dalam agama kita. Baca Quran, sholat tahajud, pengajian bersama orang-orang sholat, banyak berpuasa karena kenikmatan itu pada kelaparan, bukan pada lauk Pak. Orang kalau lapar itu makan nasi doang enak. Yang terakhir banyak berzikir. Semoga kita istiqomah dalam ibadah, kelak kembali dalam keadaan husnul khatimah. Baik, kita tutup dengan doa, semoga hajat yang hadir semuanya
dikabulkan oleh Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna du'a du'auka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana mu'assaran fa'sirhu wa in kana haraman fatahhirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahlil ilmi, min ahlil Qur'an, min ahlil birrul walidain, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma taqabbal alaina salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal li hajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.